sama putih ya. Gampang bayi, Apa apa kamu? Hah? Kasih, ibu bawa. Ya Habibal
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب صل عليه. Salawat kekalauan awasok terlalu pada al-hur desa betilan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiullah Adam wa Allah wa Sayyidina Alaihi Abi Talib Sa'amat Badawi Arifani Sultanu Awliya Sifat Badawi Sayyidina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Abdullah Syed Safidullah Ahmad Al-Fatih Sallallahu Saudatu Al-Azzaqari Al-Zakari Si Al-As'adul Fatah Bin Saudatu Al-Azzaqari Al-Zakari Wala Husul Husulfah Yaya Abdullah Bapak Al-Masjid Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semuanya malaikat sama-sama dan malaikat tengah-tengah dan malaikat tengah-tengah dan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin wal muslimat ada Muhammad khususan Kiai Haji Abdul Rahman ahli masjid Surabaya ala ahlina wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أزكى الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام السلام عليك
syariat tantihin lisani alus ngendikani tapi mulia akan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi. alamat ana salaitu qadan badani mu'min anu isyariat tanbihin lisani alus nandikani tapi mulia akan
أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزيد جمالك ما في تنين ما شاف مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزيد انت حبيبي أراك وقام وفرق بهداك طه جد بنظر إلي طه يا عديم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada hadratul muhtaramin, para alim ulama, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, kepada yang terhormat Bapak Haji Safarudin SB selaku Kepala Desa Bedilan berserta perangkat dan jajarannya yang sempat hadir yang kami hormati, kepada Al-Mukarram Ustadz Khairuddin Abbas SPDI yang insya Allah nanti akan memberikan ceramah agama untuk kita semua yang kami hormati, kepada yang terhormat Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, susunan acara muhadarah pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi serta sholawat nabi, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat maulidul hasanah, acara kelima doa, acara keenam penutup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan kalam ilahi serta sholawat nabi yang akan dibacakan oleh Ustadz Saufan Sauri. Kepada Ustadz Saufan Sauri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان Subhanalladzi
ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان Mari kita lanjutkan dengan pembacaan salam. Allahumma salli wa sallim wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz Saufan Sauri, kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Sutarji. Kepada Saudara Sutarji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Khairuddin Abbas SPDI, dan saya hormati Bapak Sofyan Syauri, dan saya hormati Bapak Kiai Khofur, dan saya hormati Bapak Safarudin selaku Kepala Desa Bedilan yang saya hormati, serta perangkat atau staf desa yang sempat hadir yang saya hormati. Dan saya hormati Bapak Sukamdi yang saya hormati, pada para kiai-kiai, para alim ulama, para ustadz yang saya hormati, yang saya muliakan, para tamu undangan, wal hadirin wal hadirat yang kami hormati dan saya muliakan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman Masjid Al-Barakah, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa juga kita salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal khairat tamu undangan, di sini saya atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin wal khairat yang telah hadir memenuhi undangan kami, yaitu acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah jadi niat ibu dari rumah ke Masjid Al Barokah ini yaitu amal ibadah kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu semua, khususnya Desa Sepedilan, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah antusias, semangat, gotong royong untuk menyukseskan acara Isra Mi'raj. Semoga acara demi acara lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan tidak lupa, mungkin kami atas nama panitia banyak kekhilafan dan kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, yaitu dalam penyambutan, penetapan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu khilafan kami atas nama pria yang sengaja walaupun tidak sengaja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Sutarji kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Kepala Desa Bedilan kepada Bapak Haji Safarudin SB kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak, jadi biar pengajian kita ini lebih semangat, salamnya harus dengan semangat. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Khairuddin Abbas SPDI selaku Ustadz kita pada malam hari ini, yang akan menyampaikan tausiahnya yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustadz Sofan Sawi, yang saya hormati Bapak Sukamdi sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati para alim ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak calon haji, Ibu calon hajah,
Bapak Ibu Majelis Taklim yang ada di Desa Gedilan, baik yang di lor maupun kidul. Saya tidak lupa ini, lor dengan kidul itu hafal saya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan panitia pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semuanya, yang insya Allah sampai hari ini kita masih menjalankan apa yang menjadi ajarannya, apa yang merupakan risalahnya. Insya Allah sampai hari ini masih kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan acara ini. Tentunya untuk melaksanakan acara ini tidaklah mudah, mulai dari rapat kecil, kemudian rapat panitia, dan selanjutnya ditetapkanlah hari yang baik, yaitu pada hari ini ataupun malam ini, untuk dilaksanakannya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya sebagai kepala desa tentunya mengapresiasi pelaksanaan ini yang saya anggap sangat meriah. Kalau kita lihat masjidnya penuh, di luar kursi-kursi penuh, di belakang juga penuh. Alhamdulillah, hal-hal seperti ini yang terutama yang menyangkut syiar agama Islam harus kita tingkatkan dan harus kita peringati setiap tahunnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita diundang ke peringatan ini tentunya untuk mendengarkan tausiah daripada ustaz kita nanti, sebagaimana maksud daripada peringatan kita itu adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Barakah ini. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa perjalanan Nabi kita mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha.
Tentunya kita sudah tahu apa yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi oleh karena itu kita juga sudah sering mendengarkan sholat 5 waktu itu. Ini sedikit Pak Ustadz, saya sampaikan masalah sholat ini. Kalau pernah saya dengar dan saya langsung dengar dari kiai bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, kalau tidak salah Pak Ustadz. Dan juga kalau sholat itu sudah benar, maka orang itu, amal orang itu pasti benar. Jadi yang saya harapkan, kalau sudah sholatnya benar, jadi di masyarakat, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, mestinya harus benar juga. Kemudian benar dalam membayar zakat saat panen. Sebentar lagi kita panen. Ya Pak ya, Bu, jangan lupa zakatnya ya. Kalau sudah sholatnya tadi benar, semuanya harus benar. Ini harapan Pak Kades, terutama benar dalam membayar PBB-nya. Setuju? Ini terpaksa harus disampaikan. Karena apa? Di tahun 2022 Desa Betilan target pajaknya dari 24 desa yang ada di Kecamatan Belitang, targetnya paling kecil, tapi uangnya termasuk paling besar. Jadi harapan saya ke depan agar kita lebih baik dan lebih taat untuk membayar PBB. Ya Bu ya. Terima kasih. Jadi Pak Ustadz tidak banyak yang dapat disampaikan. Nanti untuk menyampaikan, monggo Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya, karena masyarakat kami ini ibarat tanaman perlu disiram. Kalau tidak disiram bisa layu, bisa gagal panen. Demikian saja kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbas SPDI. Kepada Ustadz Khairuddin Abbas SPDI kami persilakan. Kepada Ustadz Khairuddin Abbas SPDI kami ucapkan terima kasih. Acara kelima doa yang akan Suis tak tuku tak iketan, sing jawab salam inyo tak terima kabeh pada mlebu nang surga. Sing paling kenceng gue dengar insya Allah. Kemaafan saya lamun sikap dua agak nutup Jawa
sing kuring di dieu bade miring sumanggeum bilih teh mah aya anu lepat abdi bade nyungkeun pangapunten anu ageng pokona saageng-agengna. Ngapunten ya. Pokoknya nyong nih kene arep milu nikah, arep sing jelas arep ngalor ya nyong milu ngalor, ngidul ya milu ngidul. Tapi anggar kecebur aku ora melu-melu. Kira-kira ngaji tekan jam 3 kuat orang. Rika sing kuat nyong ben ngotak terus nakaro Kang Gopur. Siap mulai nggih? Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah qalbi futuhal arifin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para fuqaha, para sepuh dan bini sepuh yang kami hormati dan kami taati dan kami taatimi. Yang kami hormati Bapak Kiai Abdul Ghafur dan kiai-kiai yang lain, mohon izin tidak mengurangi rasa ta'zim kalau tidak disebut nama dan titelnya. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Sukamdi. Beliau adalah kawan om saya 16 tahun jadi kades yang silam. Beliau alhamdulillah masih sehat, om saya juga masih sehat. Yang terhormat Bapak Kades Safarudin SP, berikut seluruh jajaran pejabat desa, BPD, MPD, Kadus dan RT serta RW. Dan yang kami banggakan saudara kami Kiai Haji Sofyan Sori sina sanagu isikan mi beda cuti mulia halon tapi lamun sikam halona. Pada ngerti orang bahasa pemerintah? Ngerti apa? Orang ngerti? Kamus. Nyong kiye karo Kaji Sofyan selikur 21. Ngerti selikur 21? Yang bersewelas rolas kue pasti ene undak-undakane anggar selikur 21 tuli pada gimana? Pada irengi ning akeh kula ayo. Tapi orang masalah wong setrikulo seneng kali kula. Ya bukan asing takon kayak siapa sih jane cilik pendek ireng pesek. Tapi alhamdulillah urip. Jajal ibu gue di bojo gede dhuwur kayak kadesnya kayak gue putih gitu. Tapi mati. Gelem mereka. Wah begini ya mending cilik pendek ireng. Sing penting maksudnya anak nyawane. Mati diteleh neng omah ya meden-meden mi
telah pinggir jalan ngalang-alangi wong iya. Oh, iklannya lewat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Cek aing oge naon tadi abdi sareng Kang Haji Sofyan selikur 2 hiji anjeunna suantena ade simkuring oge nuturkeun ngan beda saalit anjeunna juara hiji provinsi abdi juara hiji kahiji ongkoh tapi dari belakang si penting anak mirip pegi kurang-kurang dikit ya berjulah deh. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Bedilan laras pisan. Maksudnya kepripun cara umpamane sampean usia saniki kados panjenenganipun tiang sepakulo Bapak Kamdi pun kinten-kinten pinten tahun Pak? 73 upami mulai sedoso tahun niku wis mulai melu-melu ngringokna Isra Mi'raj berarti anggar 73 dijikot sedoso tahun berarti swidak telu wis paham Isra kuwi apa Mi'raj niku ya apa wis paham. Mulane teng mriki insyaallah ya tetap kula bahas. Tapi yang mau saya bahas adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj niki apa sih sebenarnya? Ya nyun sewu sing kira-kira ora seneng dulure dewek tentang Isra Mi'raj terserah. Gimana? Wong dhewek ya ora patheken iki, Bu. Pokoke anggere sing seneng ya alhamdulillah. Tapi intinya peringatan dan peringatan niki sing jelas
Siji nyambung silaturahim. Angger silaturahmi kali silaturahim niku beda ning tipis. Angger silaturahmi kuwi cara nyambung dudulurane antara muslim karo muslim, muslim karo non muslim. Pada artinya nyong dolan ngene rencange sing wong Hindu kuwi jenenge silaturahmi. Sebab mana Rahman karo Rahim beda, hurufe mawon benten, huruf kacek siji. Tapi kalau silaturahim niku nyambungna duduluran nyong karo rika pada sing pepada muslim. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, kula panjenengan sedaya niki napa sih pada diwajibna sholat? Ngapa sih pun pada sholat? Intine pun pada syukur maring Gusti Allah. Gajah pada diperiksa dewek-dewek. Urusan dunia niki Allah adil. Ngapa wong sing gelem ibadah kadang-kadang duitnya setitik, sing duitnya akeh malah males ibadah. Ano kan kene kira-kira iki? Ndi wong iku? Peka ora? Dilala wong turu lho. Ngapa sebabnya wong sing ora gelem ibadah malah disugih, nah sing gelem ibadah malah kayak kowe bae. Masalahe niki Allah niku datang adil. Sebab hakikat manusia niki ditetesaken teng alam dunia niki tujuannya ora kon golek badan, pada kon ibadah. Kon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora pati-pati diuripi menungsa lan jin bisa piturute angin kejaba kon ibadah. Ibadah siapa sih? Mensyukuri nikmat sing wis diterima saking Gusti Allah. Nomor sijine nikmat hidup. Wah, urip pengen tak disyukuri sampai orang percaya cek ning rumah sakit uang rendeleng ning ruangan, ya Allah eneng sing meninggal baru alhamdulillah, eneng sing lagi megep-megep napase Senin Kemis abot banget baru syukur alhamdulillah. Di ruangan IGD dipasang kabel pirang-pirang baru mensyukuri alhamdulillah. Sebab Allah ini zat yang adil, menjadikan hamba Allah ini pertama adalah mengijadkan, artinya nguripi nikmat itu. Jangan dianggap hidup ini bukan nikmat, sebab uang terus dimati kena baru terasa. Sing ditinggal ya terasa, sing ninggal ya terasa. Cara wong kumawang, ya Allah mak jajo nanya ibadah. Orang kayak wingi-wingi kulung ibadah. Sebab Al-Quran jelas, laula akhartani ila
Wis lah usah repot-repot. Allah mau balik ngamuk-ngamuk ibu-ibu. Ngurni gini kayak ya ha. Iya, ini ngomong ngamuk BKW ini. Malah ngamuk kadang-kadang orang kira-kira karo bapake. Kun gawe kena wetan kopi, bukannya gawe kena malah ngomahi. Orang kaya bojone tanggane. Anak Ramadan kaya gue sing dipak. Kudune warna apa? Angger cara nyong dikaya gue kena pasti terjawab. Ngapa orang bojo karo tanggane? Kadang-kadang belanjanya kurang telat, hari mau main. Wong lanang ora kena nggo patokan gitu. Ana wong ngoten kaya iki. Ana ora nyaku. Pak anggar bojone Rika muni kaya kuwe ngomong sing jelas. Pindah nanyong banyu kuburan patok isi sang gitu ya. Iya. Aja Bu, tujuan sholat niki adalah satu untuk mensyukuri. Syukur jenengan sing tesih gadah tiang jalan. Sok senajan orang isa ngapa-ngapa, orang isa boleh duit, tapi lumayan kena nggo meden-medeni. Ya Pak ya. Najan ya wong gaweane kurmangan tongkrang tongkrong muda udut ngopi lumayan kena gue wetin orang percaya cara wis orang bojo niku umpamane arep undang-undang minimal yasinan males bapak-bapak teka wah males lho dheweke ora tau tekan umranda ya kan sing nomor loro wong wis anggar ora neng wong lanang kuwe akeh sukere arep melu tandur nganah-nganah tanggane pasti moni kae paling arep golek-golek kae padahal arep buru tandur mudandan kandel titik bedake kae wis madan kemayu kae nah dilalah madan tuan titik nganggo kacamata kayak Syahrini ayu orang tapi angger duwe wong lanang najan ora isa golek duit gur isane mangan tok tapi lumayan kene go meden-meden wong ora wani macem-macem mulane kudu sing sayang ya karo bojo sak ayu-ayune wong wadon ya memang ayu tapi sepinter-pintere wong wadon wis sebodoh-bodohne wong lanang mulane walaupun pinter aja ngerasa pinter sebab ngapa wong wadon niku ora bisa mlebokna wong lanang mlebu nang surga tapi syariate wong lanang isa mlebokna bojone maring surga itu wong lanang tapi wong lanang ya aja merasa kemlelet ora gelem ngaca angger angen-angene nyung pengen duwe bojo sing putih sing ramping ya sing pantes kayak kowe Bapak
mantuk-mantuk iya neng duit orang arep putih kepriwe tiap dina ning sawah gampang Pak agar pengen dia bojo putih lencir pantes bojo be karo bihun insya Allah lihat cilik putih dawa jenenge bihun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, karena tujuan kita dihidupkan adalah ibadah, maka ajar tinggal ibadah. Inti ibadah bersyukur. Sebab di dalam surat Ar-Rahman ini 30 ayat, bukan 30 ayat, satu ayat diulang 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagi wahai hambaku yang akan kau dustakan? Sampean sering maca Yasin tapi orang paham. Yasin diwaca terus, jenenge wong NU, iya NU tulis gue. Uang Islamiyah sering maca surat Yasin tapi orang paham maknanya Yasin gue kepriwe melayune mang ngendi. Cik ulah teman dibaca wae dilanjut panah tuh iya nakana iya maksudna yuk si ayat sah tapi cakap diunggah tapi dibah lanjut sih nanti orang mau bahasa komplain. Yang jelas di ayat 12 itu terpampang jelas inna nunukil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setahu nyong angger firman Allah diawali nun taukid iku matlah penting. Wis inna disambung maning karo nun mutakalim mal ghair Allah maknanya. Inna sak teman-temane kaula Allah nahnu tegese kaula Allah nuhi nganggo tegese kami yang sudah menghidupkan kalian semua termasuk nyong sing mau mati. Tapi ada ayat sambungannya wanak tubuh itu nun taukid malu lagi nun mutakalim malu mana wanak tubuh lan kaula Allah sing bakal nulis ma isin surah mufadal apa saja yang kalian punya umpamanya ada wong lanang ninggal gue ditulis bu bojone pira ayo gue ya siji ning betilan ning Martapura siji loro karena iya gue mereka Martapura siapa yang ngerti engkau anaknya pira itu tertulis mobilnya pira ya sawai pira urung kok ditakoni ning alam masa mobil asale saka ngendi tuku duite saka ngendi boleh kira-kira kue ana orang kecampuran duit Spanyol ngerti orang Rika separuh nyolong langgar ngapusi kepala separuh nyolong gue coba termasuk bajunya sampean kudungnya sampean apik-apik gue kok ya ditangkok kena
aja tupeng apik nganggo ngana ngene seneng engko ditakokan mah kowe krudunge kecampuran duit Spanyol apa ora masalahe wong wadon niku nggih ya Allah ya niku wae sak pinter-pintere wong lanang sebodo-bodone wong sepinter-pintere wong wadon sebodo-bodone wong lanang wong wadon najan semulai dhuwur pinter ya kowe mau nggo kudung apik kowe kadang-kadang kurang terima isi nganggo daleman miring pula eneng kene eneng ya amin aja kesinggung ibu-ibu kakak lorong jadi masalah sholat ini penting masalah nopo dewek wis diuripi diijadakan mangke diindadakan sudah diciptakan diijadkan diindahkan lagi ditetap nama suci. Kenapa tidak semua hamba Allah sudah diciptakan alias hidup ditetapkan hidup? Mulane enten bayi wis dikandung 9 bulan kudune metu seneng-senenge sing pada ketekan putu ketekan anak malah ninggal kuwi jenenge diijadna tapi diidamna alias ora diindadna ditetepna. Alhamdulillah dewek najan ya sholat ora sepirahan kadang-kadang sholat inget takbiratul ihram mau takbiratul ihram lali inget-inget salam gimana? Masalahnya bersolat niku kadang-kadang Allahu Akbar kowe iling tapi kuning tengah-tengah sholat kacamata hilang ketemu duit bumi ngendi nyelakna yang kok ketemu anggar lagi sholat gue sih dulu biasanya pengalaman kadang-kadang justru anggar lagi sholat utang BK absen KB nah ini mergane sholat kowe mau isih perlu dibenerin rukun sholat enten syarat sah sholat niku enten 8 kuwi nembe syarat sae sholat dereng mlebu nang rukune sholat enten 11 17 kena nganggar kitab Sabinatun Najah wong kita pria dia ngurangi maning kurangnya bukan hilang tapi dirangkep seperti ruku satu makninae itu maning tapi yang Sabinah masih di dewek-dewek nasi siji jumlahe rukun sholat 17
niku jajal sampean anggar salat sikile lurus ningali teng tempat sujud Allah Akbar engko tangan niki urat nadi nang gelu-gelugelan ketemu urat nadi terus dideleh ning ulu hati pasti terasa ser mangke rukuke tangan niki telapahe kudu nang dengkul aja nang kuku aja nang wetnis lurus ngene iki kudu sing lurus usah mangke sami Allah liman hamidah ser jantungnya sehat otaknya ya sehat tur anggar sujud aja sampai ditahan sirah teng tempat sujud ngangge tangan sampeyan ngerasa mboten salat niku sebenarnya niku sedang mengukir lapan Allah lan lapan Muhammad ngadeg niku alim takbiratul ihram lam jalalah pertama ketika ruku lam jalalah kedua sami Allahu liman hamidah lam jalalah ketiga turun sujud huruf H Allah ketika sujudnya mim duduknya H sujud lagi mim double maka sujudnya 2 kali duduknya sebelum tegak sudah dalam mulane le isya sebelum ngadeg lungguh raketang sedina jenenge tumakninah apa tumakninah sukunun ba'da harakatin bi qadri lafzi subhanallah menang seluruh anggota badan seukuran sekali baca tasbih aja ruku kayak kinjeng aduh sujud sing tenang minimal 1 kali baca tasbih dan baris kalau di masjid nyun sewu ora lanang ora wadon angger wis ngampar sajadah dan tidak mengarep pada males entah ini kepada bayi orang kira-kira orang sing tua orang sing nompo ke sekarang pewu dele dewe wong terus digelar pun maju pada males salah kalau sholat berjamaah 2 baris penuh full barisan ketiga ini ada 1 orang yang kosong nenggurine barisan kepapat orang belum maju maka orang yang di belakangnya yang kosong ini bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di belakang dia semua anggar ora sah masalah ora sah ora rapat sih karena sholat berjamaah 5 waktu berbeda dengan sholat jenazah lek sholat jenazah nyamping lek sholat parduman nyamping lek sholat jenazah mundur lek coro sing sholat jenazah niki tiyang sekawan imam makmum beda karo sholat maghrib isya subuh pasti nyampe baris jadi lek ini ngarepe kosong sholat nun sewu najan takbiratul ihram silahkan maju biar barisan ini seterusnya ke belakang kita tidak nanggung awake dhewe dosane kabutan apalagi menanggung musuh banyak itu piye maju nih silahkan maju sing penting sikil aja diangkat anggar diangkat batal kudune digeser arep jarine sing digeser apa tumite sing digeser sing enak ya jari ser mandek seukuran sekali baca tasbih engkau maju maning arep tengen sikil disik apa kiri terserah sing penting aja loro-lorone Umar maju sikile loro-lorone ya kayak pampir ya kan kok maju maning ser kalau sudah 3 kali sudah nanti tinggal menyamakan saja termasuk kalau ada imam yang batal jangan dipaksakan jadi imam terus mundur keluar harus keluar dosa besar kalau imam batal takut malu sholat diterusna jadi imam
Mulane lek sholat nyun sewu, yang di belakang imam aja bocah cilik. Iling-iling niku. Soalnya apa? Kalau terjadi yang tidak diinginkan, si imam batal, masa bocah cilik harus ganti kena? Makanya mohon maaf, paling tidak itu ya yang tahu di belakang imamnya. Kalau imamnya batal keluar, maka harus maju. Makanya mohon maaf, standarisasi masjid yang dipakai Jumatan harus ada ruangan sebelah pengimaman. Dan kalau berjalan berjamaah Jumat, pintu kamar itu harus kondisi terbuka. Agar terjadi tidak diinginkan, imam batal, pintunya dikunci kalau marpote, terus melangkahi sebanyak itu wong sholat, dosa. Ibu, kalau kita ingin lewat melangkahi pundak orang lagi sholat, selama sekali melangkah 40 tahun parkir nang neraka jahanam. Gelem mereka? Gelem? Iya betul. Niki penting masalah. Terus wudhu niku nggih penting, sebab angger wudune sah, salate sah. Aja nganggo banyu sumure tanggane ora pamit, kuwi gosok ora sah. Wudhu si wudhu tapi sikute ora teles, ora keubah, ya ora sah. Wudhu si wudhu, misalkan kuku sing panjang ora dicuci diusap, angger ora teles ya ora sah. Angger nganggo cincin kudu diputer supaya kulit indro cincin sing ketutup cincin sing ngepres kuwi bisa basah. Ini cara takbir ngeten lho. Ngapa tangan diangkat? Asmaul husna, kalimat zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir iku maintenan atine. Ngapa nih tangan ning 30? Kudune telu-telu, sing telu didokon nang kene. Muslim, mukmin, muhsin. Mulane ngaku muslim, KTP-nya pasti Islam ya, Pak Kades ya. Tapi yang urung sholat tuh urung naik derajatnya, baru standarisasi KTP yang baru muslim. Wong sholatnya dulu. Tapi yang harus ngaku muslim belum sholat, naik derajatnya jadi mukmin. Apa wis cukup? Dereng. Pembuktiannya banyak orang sholat Jumat, balik Jumatan akeh kelangan sendal. Soale atine isi muslim mukmin, durung eneng muhsin. Lek wong muhsin niku ojo-ojo jiko sendal. Mlebu nang pakarangane tanggane wae anggere ora pamit, ora wani. Jajalah nang Gumawang jam 11 masuklah ke gerbang orang Gumawang, angger ditebengoki maling, dicekel sah hukumnya. Mulane agama itu mengatur arep awan arep bengi angger rumah dipager aja wani-wani. Sebab terjadi hal-hal tidak diinginkan, kena pasal sekian kita. Fikih Islam sudah duluan. Nah, niki lho. Kamar Asmaul Husna, kalimat zikir. Tapi sekang buri lebih unik. Alif, lam jalalah, pertama, kedua, ketiga, Allah. Benar benar. Niki mim ha mim mim dal Muhammad. Mulanya tangannya kedah diangkat. Ketika takbiratul ihram, lafaz Allah dan lafaz Muhammad berada di samping kepala, sedangkan kepala ada otak. Makane wong sing gelem nglakoni ibadah salat wajah wae bagus. Bisa dibedakan orang sudah sholat dengan yang belum pasti
beda. Najan ireng tapi anggar rajin sholat ya pantes. Gimana? Pantes. Putih tapi orang belum ibadah ya ceruak. Nanti ceruak kayak kailah pokoknya. Mulanya anggar sholat luar biasa. Sebab lapan Allah ini nanti dengan lapan Muhammad akan memancarkan sinar ilahiyah, nur ilahiyah masuk ke otak. Belum dari Asmaul Husna. Kan ada 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahimu, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari'u, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, dan seterusnya akan masuk ke otak kita. Mulane angger wong ora gelem salat wis diwehi urip wis lengkap cukup rezekine kowe jenenge wong ora ngotah. Ora gelem syukur mari Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, niki bulan penuh berkah. Ayo cekel tasnya masing-masing. Lah niku kari kula lho. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat apa sih? Sampai sih sholat ya di panitiane siapna anu nih sorbannya apa karsuse Allahumma sholli ala sayyidina wa azlil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli
saudara hadirin yang dirahmati Allah, nyun sewu sanes kulo sumangkem masalah babagan sholat kulo pun bener, tapi setidaknya kita sama-sama silih elingaken aja kayak paribasane wis kesel ora nyekel, wis belok ora nyaplok, wis susah ora wali upah, wis sholate wong ora nganggo fikih, belok ora nyaplok, wis susah ora oleh upah, wis kesel ora nyekel, wong sholat lala ora kesel cengking ora oleh apa diling-iling kudu niku penting, pakaian penting, awak resik penting. Apa sholat kudu mahal pakaiannya? Boten, sing penting tertutup aurat. Teniku Bapak dan Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah. Terus ibu-ibu anggar sholat mukena zaman biyen sing lurusan sing pas. Tapi kadang-kadang nyun sewu ibu-ibu mukena sing potongan duwe pasti nang sore camput kayak ibu nganggo kerudungan dan itu. Kowe ora sah menurut pikir. Ngapa? Jambute niki termasuk aurat setri niku. Iku berarti boten sah. Sampai si orang kesana fikih. Sebab dalam hukum ini ngeten iki Ustaz Kiai namung nyukani syariat ilmu, urusan samboten ibadah, urusannya fikih, oleh ganjaran, oleh pahala apa orang, itu urusannya Gusti Allah. Kumpul sok imami harus imam masjid agung, puncak sekawan, puncak gangsal, puncak. Kowe mboten ngertos salate sapa sih wis diterima. Cara kulo ki ngertos nun sewu salate kanggo kursi diterima, kulo sekoran to jaya mengene jamaah kalau kanggo. Mulane urusan diterima orane oleh pahala orane keurusane Gusti Allah. Tapi kudu mikir. Turang sholat bapak, gue ngger peci ki eneng ilmu nih, ki ngger kayak gini, kiar namu menekan kades kayak gue. Apa tahlilan yasinan ini kurang apa ngor balik tahlilan nyangkruk penceng nasetitik kayak gini, apa tapi anggar sholat kudune dibuka. Darane botak ya ora masalah, memang kudu terbuka. Lihat Rasulullah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shab'ahu fa'azarahu fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Rasulullah karena rajin sholat min asari sujud sampai hitam. Kadang-kadang sok di openi sholat paling-paling digusuk-gusuk kursi batu kairan Arab apa urusan di openi. Sebab Rasulullah ki cidate iran balas sering sujud. Lek kulo orang ning batu ke bleges awak ireng. Bojone kulo ora tau protes, malah seneng. Ngapa? Wong ireng kuwi duwe kelebihan 3. Arti mboten? Siji anti gores. Iya, orang bakal lecet. Nomor kali wong ireng iku insya Allah ora lutut. Masalahnya anggar nang sawah kepanasan terus pasti tambah ireng. Anggar kayak Pak Kantis kepanasan ora ireng apa kayak ya apa mau ya. Wong ireng nomor 3 wong ireng kelebihannya nyabu galang. Artinya nyabu galang kon megawe nang sawah maju ayo, kon tamping ayo, kon ngarit ayo. Bojo maning ya mau bojone nyombong kampung kok ditujah ya. Mulane bojo kulo seneng. Kulo yang ngomong ya, wong duwe bojo golek mantu, golek ya. Bojo aja arep sing ganteng-ganteng, makan nanti. Mau ditinggal ngajar boleh meni, ditinggal perantau boleh meni. Angger wong ganteng gue insya Allah bakal cepet pudar kemakan usia. Enak wong elek awet, insya Allah awet elek. Mulane syukuri baik. Jadi ibu sholat niku orang mereka golek bandang, orang mereka golek wibawa. Sebab Gusti Allah ke adil. Niki teng sirah niki namine rambut. Mandap teng niki sak inggile mripat jenenge alis nggih rambut. Gimana? Sak ngesore meli sak ndape mali niki sing jenenge napa niki? Hitam. Kayak sapi kayak hitam. Apa sih ke? Bulu mata. Nang lebete irung nggih enten jenenge rambut. Teng samping niki nggih rambut, tapi najan wujudnya sama, tapi Allah kasih rizki yang berbeda sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau rambut ini Allah jadikan rizkinya panjang terus, gimana? Tapi bulu mata alis niki awet lahir semono orang dawani. Gimana? Kalau Allah ini jadikan rata tidak sesuai dengan tupoksinya, malah dolim. Ya jadi ibu-ibu bis jubahan api kerudungan ya pantas bedakan pantas, tapi begitu metu katon bulu irungnya nyebrang lambe. Ayo orang kira-kira orang bakal mulane Gusti Allah niku adil pada wujudnya tapi beda nasib. Bukan tidak sayang, justru pantes kayak kowe. Ngapa dewek kurang duwe suki? Sebab diukur oleh Allah sampai pantes ngono kuwi lah sedeng. Angger duwe suki ora gelem ngaji, ora lain. Kancaan karo sampean ora gelem. Pasti kancaane karo wong sing kemayu-kemayu. Ngerti wong kemayu?
Karena apa? Sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, man yazdada ilman wa lam yazdad hudan illa bu'dan. Tambah imannya, tambah ilmunya, bukan perak mari Gusti Allah, tambah adoh. Kumpul karo kiai, wah, orang masuk. Kumpule karo sing mak jelas. Gimana? Nah, mulane urip iki disyukuri. Najan irunge pesek, alhamdulillah. Lobangnya mengesor, ngeten niku. Coba ngarep irunge munggahe menduwur lubangnya. Angger udan tuli repot. Gimana? Pesek alhamdulillah syukuri. Lek wong pesek kuwi biasane suarane apik. Ya dawa. Ngapa masalahnya? Lubangnya cilik. Jadi ngirit. Deleng kowe kaki Haji Sofyan. Orang mancung-mancung banget. Angger wong mancung kayak perosotan TK, lubangnya gede. Mulane ngajine cekak. Nanti cekak. Pendek orang bisa dawa. Angger kowe senengane mangan bulu banyak pula. Jadi dawa suara. Nah, kelebihan wong pesek kedua anggar sujud isa mepet. Coba ngomong mancung nyangkut tuli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya yang apa yang saya sampaikan, saya tidak menganggap apa yang ibu saat selama ini dan bapak selama ini kerjakan sholat tidak benar. Dan saya harap bukan semata-mata saya menggurui, tapi saling ngaji bersama. Karena yang tahu kekurangan diri kita bukan orang lain, tapi yang tahu kelemahan kekurangan diri kita hanyalah diri kita dan Allah. Yang saya harapkan sama-sama kaji diri. Man arofa nafsah arofa robbah. Wong lek ngerti maring awake dhewe pasti bakal ngerti maring Gusti Allah. Artine aja arep ngukur wong liya, aja arep ngoreksi wong liya, koreksilah awake dhewe. Napa sing pun diaturake kali sahabat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum dihisab oleh Allah. Harus dihisab ya Allah. Mulai nang Quran ke enten namung kali firman Allah yang diawali dengan lafaz subhan, terakhir di antara Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang semua hambanya ini ada dalam genggaman takdirnya. Makanya wa ilaihi, hanya maring Gusti Allah turja'un, dibalikaken. Fi'il mudhari' mabni majhul, bukan fi'il mudhari' mabni maf'ul. Lek mabni maf'ul ya balik sekarang PDW, tapi karena niki majhul, seneng orang seneng, siap orang siap, angger jere Gusti Allah wis si A balik saiki alias meninggal, maka balik. Makanya bahasanya turja'un. Termasuk wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dalam angan-angan rasanya tidak mungkin kalau saya ini tidak mau ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena saya bakal balik sama Allah. Itu sering diwacan. Cobalah dilingi supaya dheweke ora pada ndase sirai pada gede-gede, konsolat pada males. Lihat di surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin.
awalan yaro opo sira kabeh ora pada telek kalayan mikir manungsa ditadosaken asale saka setetes banyu kang hina. Kan ngoten. Mulane bismillah niku iki kalimah balaghah arep dimaknani awal ba iku huruf safawi, maknane makna mati, makna fil mudhari. Enten kali masalah lek maknane mati bikana makana. Sesuatu yang sudah ada ulun jenengan kabeh bakal tidak ada. Siapa yang mentiadakan? Ismun Allah. Makanya dirangkai jadi bismillah. Makna fil mudhari biyakunu mayakunu. Kula nembe enten lare setri setunggal jalar kali kembar urung enten sing jenenge putu. Suatu saat nanti pada waktunya insya Allah Allah akan hadirkan cucu untuk saya. Tadinya tidak ada menjadi ada di makna bil mudhari. Siapa yang mengadakan? Ismun Allah. Maka dirangkai jadi bismillah. Ayat Quran kan ngerti maknanya, ditafsir ngarep tengah ujung ya tetap ketemu asal ngerti ilmu. Ngerora ngerti ilmu itu ngawur. Kalau ditafsir dari ujung Ar-Rahman Ar-Rahim asale ruh. Kula panjenengan sedaya dideleh nang langit keempat di makom jamak namanya. Ruh kuwi dadi siji kaya jenang nang jadi. Ketika sudah masak itu akan berbeda sesuai dengan bajunya. Kalau engkau jenang kuwi dibungkus karo kertas putih iki jenenge golongan para ngalip. Engkau angger dicomot dibungkus nganggo misalkan bungkus kuning kuwi PNS. Angger dibungkus kertas minyake warnane ijo tuli kuwi sing jenenge tentara. Enten sing kertas coklat kuwi jenenge Polri. Waktu dadi jeneng pada muda kabeh. Ning dibuktine ruh. Setelah ruh nyun sewu amit niku. Allah pindahkan teng air setetes kang hina sing namine mani. Dibuktine awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Angger ngerti purwadaksi asal usule dhewek ora pada kemlinti isin kutune sebab cikal bakal menungsa luwih mulia ketimbang cikal bakal ayah. Jalan jenengane sukai subar subuhan diterinduk sekarpet senang apa mboten? Senang apa mboten? Tapi sukane diterinduk mangkok apik setetes cikal bakal menungsa gur setetes senang apa mboten? Paling-paling ngepret. Gimana? Angger cikal bakal ayam bebek seneng apa maning kerep nih. Ini begitu dari ruh taruh oleh Allah di air setetes yang hina baru dimasukkan ke rahim pas usia 4 bulan dalam kandungan. Sudah masuk di rahim ibu kita baru balik ke baik mau bikana makana biyakunu mayakunu. Siapa yang menciptakan hal itu? Ismun Allah. Syukur Allah Ar-Rahman. Sinten Allah niku Ar-Rahim. Baru kok ngesore meneh alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alif lam lil afrodil jinsi sing ngentek akan maring pujian kabeh milik Gusti Allah. Qadim li hadis li qadim hadis li hadis lillah milik Gusti Allah. Sinten Allah ini Rabbil alamin. Rabbi kang dadekaken kang rizkini kang jaga kang ngurus kabeh alam dunia niki. Mulane yang seharusnya yang saya mulane lek teng Jawa niku apalagi Jawa Barat depan masjid pasti ada kolam untuk cuci kaki.
Atau kalau di pondok itu biasanya ada undak-undakan seukuran sebesar satu keramik. Untuk apa? Menanggulangi jamaah yang mau sholat tidak bersendal supaya sah ibadahnya karena tidak memakai sendal jamaah. Benang pikir lek nganggo sendal kancane hukume gosok. Masalah wong nyilih kadang-kadang orang romansa. Aku tuku sendal melu ngerek nganangene 3 bulan persis sampai orang tahu weruh ngendi-ngendi ngerek terus. Mulane kulitnya tambah irang. Karena apa? Ngejar tuku sendal sing apik begitu wis oli bawon didol tuku sendal mahal. Karena men berkah tak gawa masjid maksudnya tak nganggo sholat Jumatan, maka tomongah tekan masjid wis tak simpen rapi-rapi eneng sing nganggo tinggo wudu ditelesi pisan primen jajal atine sing duwe sendal grundel. Aku sing duwe ora wani nelesi glebes kaya iki lah wong ku nyilih malah ditelesi ora ngantrok kaya kuwi. Niki termasuk pikir mboten bener. Mulane ngeten iki Pak. Innani anallahu la fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dalam satu ayat ini surat 14 ayat surat 14 surat Toha ayat 14 Allah menyebut namanya dengan huruf mutakallim al-ghair sebanyak 5 dalam satu ayat. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak teman-teman iki adalah Allah. Anallah tegese kaula Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran kang wajib disembah, ditaati perintahe, ditinggal larangane, amin kaula Allah. Fa'bud maka ibadahlah. Maksudnya ibadat teng mriki lidzikri supaya mengingat padaku. Mulane lek salat ki ya anak eneng carane. Sallu kama ra'aitumuni kata Rasul. Salatlah kaya dene kula lek salat. Kene petunjuk yang tadi. Cara takbiratul ihram. Lek takbiratul ihram niki hukume wajib. Mulane ngapa wong sholat orene sing sholat Allah ini ngaran enten boten orene pasti diayuna ngarep tarik mengguri mengene maksudnya kepriwe Allah urusan toko, urusan nota, urusan utang, urusan bojo, urusan anak, urusan putu arep tak mburikan sing arep tekarepna tengajengna adalah urusanku kali Gusti Allah. Maksudnya tadi ada apa tangan ini kata Rasulullah harus diangkat di atas bahu. Ingat Raja Allah wolulas ning telapak kanan 81 nang telapak kiri. Ayat selanjutnya Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Sebab lek wolulas karo wolu siji lek diangkat nalikone takbiratul ihram lisan ngucapna takbir ati niki ngajak ayo mripat salat ayo kupi melu salat ayo
sikil, tangan melu sholat, otak melu sholat ayu. Sebab nanti ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah semuanya dimatikan semua oleh Allah, bakal ada alam mahsyar yang akan dibuka seluruh apa yang telah dikerjakan oleh hamba Allah. Ngeri niki Bapak. Di dalil Quran jelas surat Yasin 54. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu petunjuk Allah, tidak ada satupun hamba Allah yang merasa terzalimi. Dia semuanya paham, itulah yang aku kerjakan. Petunjuknya Pak Taprik dan Lapan Yauma pada hari itu. Maka pada hari itu, hari yang mana? 65 jawabannya. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hadapan Allah di alam mahsyar kita kondisi siji dibuka layar lebar ini. Sebab di ayat 12 semuanya itu ditulis, ditaruh di Lauhul Mahfuz. Nun wal qalami wa ma yasturun. Makanya surat Qalam itu setengah lingkaran. Artinya setengah lingkaran ini huruf nun seperti gambaran genggaman takdirnya Allah. Alam dunia berikut isinya ditaruh di titik nun itu. Alam dunia gede kayak ngene ini titik. Lah dewek ini di pojok endi wallahu a'lam bishawab. Diterangna melih isi ora gelem salat mulane wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ajar pada baik kaya wong biyen wis ditekakna nabi, ditekakna rasul ning kampunge, ning desane, tapi ora gelem iman. Si diwedikna anggar masjid kepada kosong jamaah ibadah cilaka ke bakal perang kiamat. Sebab dawe Kanjeng Nabi la yabqa minal masjid illa ismuhu, la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Ciri akhir zaman perak maring kiamat anggar masjid wis pada apik-apik tapi isine lah Quran tinggal tulisan. Jajal cek di masjid-masjid singatan pasti sing tua-tua. Gimana? Sing nom pada mengerti. Disangkane sing tua kar mati di sini, malah awet. Sing nom-nom be ngerti-ngerti mati. Ini salah. Ora belum sholat. Makanya teng Quran laula aqartani ila ajalin qarib fasaddaqa binas sholihin. Wong sing wis ning padane kuburan pengen dibalikaken meneh sedela pe Gusti. Lah ngapa kowe balik urip meneh? Kok pada kabur anak putune wedi. Siji Pak sodako kula ming pengin sholat, pengin sodako. Sampai misi sehatnya masih sehat alhamdulillah. Hayu pada lek masjid pada ibadah Pak janji Allah. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau masjid itu menjadi titik koordinat kalau Allah mau memberikan keberkahan.
anggar masjid ditinggu pada sholat jamaah wong sekitar masjid oleh Allah dibarokahi. Sampai ngerti caci? Ngerti bu? Caci? Jajal caci sirah karo sikil kayak langkah bedanya. Tangan orang duwe, sikil orang duwe, tanah sejengkal orang duwe, toko seprapat orang duwe. Tapi nalikane duwe bojo, duwe pasangan sekali ngenduk ke 200 nduke ya netes kabeh ya gede kabeh isa makane. Kok bisa? Sebab yakin karo Gusti Allah kuat. Iki duwe pikiran bila larang duwe mantu santri loh ngapain mantu santri arep mangan apa kulo apa. Mulane kulo nikah karo wong bilung. Karo wong ampak ora payu. Santri bakal kulo apa? Gue mulane boleh ngkompring bela. Allah ki adil. Jajal kene cecek kan. Cecek ora duwe suwiwi tapi pangane suwiwine anak kanan kiri. Logikanya orang masuk akal. Cecek orang bisa mabur, lemut nyamuk bisa ngibur. Tapi apa? Cecek orang yang isi gering mergo ora mangan. Sebab yakin nunggu kalau pikir ada disangka cecek picek orang dikir. Mulane lek tiyang ibadah dijaga janjine Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau salat dijaga, Allah bakal ngasih rizki kalayan ora disangka-sangka. Coro wis koyo nyun sewu tiyang sepak kula bakam di anake pinten bakam di 6. Lek rajin ibadah Gusti Allah bakal nyolehaken anake 6 siji nei anggar setiap bulan pendak bulan kang 100.000. Kok adine mani kang 100.000 gandeng anake 6 pirake jajan 3 juta pada baik pegawai negeri pensiunan. Soalnya ini hasil rajin gibah. Kadang-kadang ngerti-ngerti Pak nyun sewu sasi ngajeng jenengan umroh lah umroh kok ngendi pun kulo daftaraken dilalapas dolan lebaran Idul Fitri disilih KTP ning daftar tapi orang ngomong-ngomong karo bapakku ente sinten niku kathah ulane kudu ngeso sholat. Lek tiyang sholat niki insyaallah berkah. Masalahnya ngeten Pak. Allah niku nyukani milik, nyukani rizki. Lek milik beten kali rizki. Nggih. Ke milik ke panitia, tapi rizkine sapa sing ngombe. Angger kula sing ngombe, ya berarti yang milike nyong tak coba masalah. Ayo gue sineng dompete sampean niku isih milik jenengan tapi dereng tentu mangke dadi rezekine jenengan. Gue esuk-esuk putune loro siji SD siji SMP tekan nggone mbae Mbah kula nyuwun yotrone pirang sing SMP 20.000 sing SD 10.000. Waduh rok duit karo tuku rokok malah dijan. Nah, karo putune dinggo tuku bakso dipangan. Berarti duit niku milik baik tapi rizki putune. Kadang-kadang wong urip sok ngeyel kan ya kowe salah ngeyel. Kudune sing apik. Angger imame pantes suarane gandeng kan kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Emak murid dulu kepenak amine ikhlas. Amin. Kalau masuk dengan tapi anggar imame bacaane mencela. Amin itu kadang-kadang nyentak-nyentak. Orang lengkap kadang cuma min. Betul. Gimana? Memang amin. Memang cara imam kudune sing sae, sing jelas bacaannya. Jelasnya pada bayi imam kue golek sing paling tua, sing nom ngalah. Tapi yang pikun ya sing pikun ngalah. Ajar ngedengken ngargai sholat duhur 5 rakaat, ya bingung makmumnya, ya makanya harus saling memahami dan menerima. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, amin. Satripun namung niku anggen kawula tugiaken yakin kakah salahe hakikat lek salah niku saking kula, lek leres saking Gusti Allah. Tapi nggih pesen dulu andai kato yo kurang-kurang cuti, kurang-kurang sedikit beritulah dewek bae. Nggih. Buah jeruk, buah kelengkeng dan buah rambutan serta buah salak. Itu semua nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Khairuddin Abbas SPDI kami ucapkan terima kasih. Acara kelima doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul Ghafur. Kepada Bapak Kiai Abdul Ghafur kami persilahkan. Assalamualaikum.